Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat religi semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tentunya berjumpa lagi bersama dengan kami di podcast Suara Kemana Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Dan tentunya bersama saya Itung Handoyo kembali menjumpai sahabat religi, dan tentunya di kesempatan akhir tahun ini kita boleh mengangkat suatu tema menarik, yakni tentang jaga Huma Betang dalam nuansa Natal dan Tahun Baru. Tentunya di studio FKUB Provinsi Kalimantan Tengah telah hadir narasumber yang sudah kita undang untuk mengisi podcast kali ini, yakni Bapak Pendeta Dr. Kristianus Uda DTH MPD, yakni merupakan Ketua Badan Musyawarah Keagamaan Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga selaku Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Baik, biasa, ya. Luar biasa Pak ya. Dan tentunya sahabat religi semua, kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan berbincang menarik terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi, yakni jaga Huma Betang dalam nuansa Natal dan Tahun Baru. Dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Pak, tidak terasa sudah di penghujung tahun kita Pak, di tahun 2025. Ya. Tentunya sudah sepanjang tahun kita melewati dari bulan Januari dan sampai di bulan Desember kali ini Pak ya. Nah, mungkin kita mau berbincang Pak terkait dengan tema kita, yakni jaga Huma Betang dalam nuansa Natal dan Tahun Baru. Ini bisa nggak Pak Pendeta jelaskan bagaimana nih peran dari FKUB melihat relevansi falsafah Huma Betang sebagai rumah bersama dalam konteks perayaan Natal dan juga menyongsong Tahun Baru di Kalimantan Tengah Pak. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan pertanyaan saudara tadi, bisa saya jelaskan bahwa kita di Kalimantan Tengah ini sudah memiliki falsafah Huma Betang. Dan dikuatkan lagi bahwa Kalimantan Tengah ini adalah bumi Pancasila yang tidak ada duanya dan diakui di seluruh Indonesia, bahwa Kalimantan Tengah lah yang mengakui secara langsung bumi Pancasila. Jadi kita sangat bangga dalam hal itu. Mengenai bagaimana kita menyikapi perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan kita rayakan bersama pada akhir tahun ini, perlu saya sampaikan kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Budaya setempat memberikan kesempatan bagi kita untuk berinteraksi satu sama lain, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Ini yang menjadi kekayaan Kalimantan Tengah. Karena Kalimantan Tengah yang falsafah Huma Betangnya itu menggambarkan suasana bagaimana keberagaman itu ada di sana. Jadi kita sangat concern dan yakin, saya percaya hubungan ini juga yang meluas kepada masyarakat sebagai ikon Kalimantan Tengah yang harus diadai dan dihormati setiap warga Kalimantan Tengah khususnya. Jadi saya yakin dan percaya masalah pelaksanaan Natal yang sudah dilaksanakan untuk berapa lama yang telah kita lewati, tidak ada masalah. Ya, tetap dapat menjaga kerukunan, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan saya bangga pada saat perayaan Natal kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang beragama berbeda ya dapat berkunjung, dapat silaturahmi satu sama lain, sehingga rasanya tidak ada perbedaan yang memecahkan, tidak ada sesuatu yang dapat memecah perbedaan kita ini. Jadi saya yakin dan percaya dengan ketekunan kita menghormati Huma Betang ini, persatuan dan kesatuan kita di masyarakat Kalteng di Kalimantan Tengah ini tetap terjaga gitu. Baik, itu harapan kita bersama ya. Pak ya. Yang dimana juga mungkin di Kalimantan Tengah juga rukun-rukun, adem ayem gitu Pak ya. Banyak ucapan-ucapan yang tentunya bisa diberikan kepada umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal tentunya. Nah mungkin Pak, menurut pandangan dari FKUB sendiri Pak, mengapa sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, dan tanda kutip Pak, nuansa kerukunan dan toleransi.
Jadi bagaimana tuh mengapa sangat penting dan selama momentum perayaan Natal dan juga pergantian tahun. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak? Menurut pandangan Bapak, silakan. Saya sangat bersyukur. FKUB sekarang ini bukan tiada kerjaan ya, banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Kami Betul. sekarang ini ya sebenarnya seperti ikut perahu ya yang hanya mengarahkan saja. Oke. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pernah ya cekcok antar satu golongan dengan golongan yang lain, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ya, karena Rumah Betang tadi, jadi kami merasa sangat ringan bagi kami anggota FKUB di sini karena tidak pernah terjadi masalah bentrok agama dan kepercayaan. Yang ada sekarang kami tangani ini adalah ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Jadi kami di FKUB ini sangat terbantu dan tertolong karena umat beragama di Kalimantan Tengah ini yang sekarang ini sangat rukun, sangat damai. Jadi tidak pernah cekcok, masalah gereja dan lain-lain, masalah perizinan dan lain-lain. Karena perizinan juga ya tetap berpedoman kepada kearifan lokal. Ya, jadi masih saling menghargai sesama lain, ya walaupun ada SKP 2 Menteri seperti di Palangkaraya ini. Di Palangkaraya ini ya membangun gereja itu sangat mudah, membangun rumah ibadah sangat mudah karena kita tetap berpegang kepada kearifan lokal, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Itu saja. Jadi kita merasa bahwa Kalimantan Tengah ini adalah rumah sorga bagi perdamaian. Ya. Karena apa saya katakan demikian, kita enak tidur, tidak ada mendengar apa itu dan lain-lain, seperti di Jawa, seperti di Sumatera. Ya. Saya yakin bukan itu karena kehebatan FKUB, tetapi itu karena ya kesadaran masyarakatnya. Betul. Di mana FKUB sangat ringan sekali tugasnya. Yang sebenarnya kita mengedukasi mereka supaya mereka mengerti bagaimana berbangsa, bernegara, beragama, tetapi mereka sudah sadar duluan. Jadi kita hanya sebagai pendamping yang baik, ya, memberi semangat yang baik sehingga kerukunan yang ada ini tetap berjalan, tetap dipertahankan sampai hari kiamat. Itu dia. Jadi kita tuh sudah terbantu karena dari sejak kecil sudah diberikan pengetahuan bahwa kita ini saling menghargai dan saling menghormati antar agama yang tentunya dilandasi dengan falsafah Rumah Betang tadi Pak ya. Ya. Jadi peran FKUB hanya membantu penguatannya saja, tidak terlalu tidak terlalu repot lagi lah istilah mudahnya Pak ya. Jadi semua sudah tertanam sejak kecil, sejak dini sehingga enak untuk kita arahkan. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Dan tentunya Pak kita masih berbincang terkait dengan peran FKUB menjaga Rumah Betang di musim perayaan Pak. Dan terutama ini kan perayaan di akhir tahun, di Natal dan juga tahun baru. Nah mungkin pertanyaan lebih spesifik lagi kepada Pak Kris. Bagaimana Pak FKUB berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mungkin seperti Kesbangpol ataupun Kementerian Agama dan juga aparat keamanan Pak, dalam hal ini kepolisian, untuk memastikan perayaan Natal berjalan dengan aman, nyaman dan damai bagi umat Kristiani yang merayakan, dan bagaimana hal ini mencerminkan semangat menjaga rumah bersama. Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak bagaimana FKUB berkoordinasi selama ini untuk menjaga kedamaian. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya bangga di Kalimantan Tengah ini kita tidak usah repot-repot ya, gereja dan lain-lain tidak repot-repot. Ya, seperti polisi tahu ya tugas dan kewajibannya, ya masing-masing aparat tahu tugas dan kewajibannya. Sehingga juga tidak lepas juga dari bantuan ormas, ya ormas Islam, ya juga ikut juga mengamankan, menjaga gereja juga. Tanpa serpet, tanpa diminta. Betul. Jadi partisipasi ini yang patut kita hargai, patut kita juntiki dan patut kita pertahankan. Nah, inilah Rumah Betang. Jadi saya yakin dan percaya, seandainya saja tidak ada penjagaan juga tidak apa-apa. Tetapi karena ini sebagai sudah menjadi program nasional Kapolri, supaya setiap rumah ibadah pada saat Natal harus dijaga. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya juga, sering kami mengadakan Natal di kelompok-kelompok ya masyarakat tanpa penjagaan, tak ada apa-apa. Karena di sekeliling kami semua, walaupun dia berbeda agama dan keyakinan,
mereka juga ikut berpartisipasi. Seperti saya pernah melaksanakan Natal, bahkan yang bekerja mereka-mereka yang bukan Kristen, ya membantu kami masak-masak dan lain-lain. Itu sebagai satu toleransi yang sangat berharga bagi kami dan tidak ternilai. Itulah Kalimantan Tengah, itulah bumi Pancasila. Ya, jadi kalau kita berbicara tadi rumah betang, ya rumah betang itu ya sama dengan Pancasila kalau kita mau uraikan. Kalau kita uraikan secara bijak, ya secara ilmu, rumah betang ini terbagi dari ini tindakan, perkataan, ucapan dan kerjasama yang baik. Semuanya itu tersangkut di dalam Pancasila, tidak terlepas dari Pancasila. Jadi saya kena percaya rumah betang itu ada gambaran daripada Pancasila itu sendiri. Maka oleh sebab itu kita merasa bangga walaupun Natal ini ya ada yang skala besar, ada yang skala menengah, skala kecil, tetapi tidak pernah terjadi masalah sedikit pun. Masalah keagamaan di Kalimantan Tengah ini tidak pernah terjadi apa-apa. Tetap rukun, damai, ya dan berjalan dengan baik. Kita berterima kasih kepada aparat-aparat yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu saja. Tentunya yang Bapak sampaikan itu bisa kita jumpai di gereja ketika ada perayaan Natal. Ya. Ada teman-teman dari contohnya mungkin dari Banser, ada ikut menjaga seperti itu Pak ya. Jadi memang pada prinsipnya seperti Bapak sampaikan bahwa kebersamaan itu sudah ada dari turun-temurun sampai dengan saat ini. Ya. Tugas kita hanya merawat dan menjaga itu. Ya. Pak, ya. Nah itu adalah harapan kita bersama. Baik Pak, kita akan masuk ke lebih spesifik lagi Pak. Tentu mungkin Bapak sepakat, Pak Kris sepakat bahwa Falsafah Rumah Betang itu mengedepankan hidup berdampingan. Kita bisa hidup dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar, dengan harmonis tentunya Pak ya. Bisakah Pak boleh ceritakan sedikit contoh nyata atau inisiatif yang mungkin pernah difasilitasi oleh FKUB, mungkin atau program dari FKUB seperti silaturahmi lintas agama atau mungkin ada kunjungan ke gereja atau open house yang terjadi saat Natal dan Tahun Baru. Nah, sebagai wujud nyata menjaga Rumah Betang dalam perbedaan. Apakah ada Pak semacam program yang mungkin dari FKUB sendiri yang mengedepankan hidup berdampingan dan juga menjadi contoh nyata atau inisiatif dari FKUB sendiri? Ya. Apakah ada seperti itu Pak? Pertanyaan yang sangat baik ini. Itu sudah dilaksanakan pertama dari pimpinan daerah sendiri. Oh, baik. Pimpinan daerah, ya, mereka berkunjung ke saudara-saudara kita, para pejabat, para tokoh masyarakat yang beragama Kristen. Benar. Kita harus akui ini. Jadi itulah sebagai contoh dan teladan yang harus dipertahankan juga di daerah Kalimantan Tengah ini. Yang mungkin di daerah lain sulit didapatkan. Gitu. Dan lebih menambah keyakinan saya, ya, kalau Kalimantan Tengah ini yang memiliki memang berbagai suku, agama dan lain-lain, tapi tidak ada masalah bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk saling silaturahmi, saling mengunjungi satu sama lain. Sehingga kelihatannya ya ada kebersamaan yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan oleh masalah. Ya, karena memang tidak ada masalah. Jadi kita yakin, kita percaya bahwa Rumah Betang itu mengajar kita untuk bersatu hati gitu ya. Walaupun kita berbeda-beda, di dalam Rumah Betang itu tergambang berbagai keluarga yang mungkin juga ya berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda pandangan, tapi mereka dipersatukan oleh satu. Ya, bahwa Rumah Betang ini sebagai pelindungan tetap bagi mereka yang bisa mempersatukan mereka. Tetapi wujud nyata daripada kehidupan mereka hanya satu tujuan, hidup berdampingan secara damai. Itu saja. Itu saja Boy. Iya. Benar. Baik. Dan itu tentu adalah hal yang harus terus dijaga ya Pak ya. Ya. Karena memang namanya juga Rumah Betang, rumah bersama di mana terdapat seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin saja berbeda keyakinan yang tentu itu tidak menjadi halangan ataupun rintangan Pak ya dalam mendiami Rumah Betang tersebut tentunya. Nah mungkin Pak sebelum itu lagi Pak kita lebih lanjut lagi bahwa mungkin Bapak mungkin pernah juga mendapati provokasi atau isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan. Nah ini apakah ada Pak pesan kunci atau himbauan dari FKUB sendiri kepada masyarakat luas terutama media atau forum diskusi Pak?
agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan selama perayaan Natal berlangsung. Kan banyak sekali tuh Pak, ada provokasi, Ya. ada bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Nah, memang saat-saat ini zaman digital memang sulit ya. Ya, Kita tidak bisa terbendung, membatasi Pak, ya. Tapi kita bisa memilah-milah mana yang baik dan yang tidak baik. Saya yakin, saya percaya juga provokasi seperti itu tidak laku sekarang. Tidak laku untuk Kalimantan Tengah. Karena provokasi seperti itu mungkin datangnya dari luar. Dari luar. Sebagai contoh, di sini di Kalimantan Tengah ini ada teroris. Tapi tidak orang Kalimantan Tengah. Ada teroris pendatang. Lari ke Kalimantan Tengah. Ditangkap di Kalimantan Tengah. Itu contoh. Jadi orang Kalimantan Tengah itu tidak mengenal teroris, tidak mengenal apa namanya segala sesuatu yang tidak apa namanya tidak bisa diterima oleh masyarakat, teroris apa segala, ya semuanya itu transit mereka adalah pendatang yang ada di Kalimantan Tengah. Tetapi orang Kalimantan Tengah sendiri tidak ada menjadi teroris, tidak sampai sekarang tidak ada. Yang terpapar teroris itu tidak ada. Jadi kita yakin dan percaya orang Kalimantan Tengah orang yang baik semua. Baik-baik semua, Ya, Pak. bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saya yakin, saya percaya provokasi apa saja yang bisa memecah belah ya masyarakat keamanan kita itu tidak laku di sini, tidak laku. Ya, bukan karena FKB itu sudah mengedukasi mereka begini-begini, tidak. Tetapi itu sudah dari sononya sudah. Orang Kalteng ini ya seperti saya, keluarga saya banyak yang Muslim, ada juga Karingan, tetapi kami tetap satu. Masa kami sepupu udah jadi sepupu lagi karena lain agama, tidak bisa. Tapi kami saling kunjung, saling menghormati, saling tolong menolong satu sama lain. Agama itu pribadi kita, ya keyakinan kita. Tetapi hidup kita bernegara ini tetap satu saudara dalam satu masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak melihat agamanya. Semua orang Islam itu adalah saudara saya, ya dalam kemanusiaan. Ya itu dia. Itu dia poin utamanya Pak ya. Tentunya kita harapkan ya apa yang Bapak sampaikan tadi juga tentu isu-isu provokasi itu tidak perlu kita terlalu menyampaikan apa, juga kita masyarakat Kalimantan Tengah itu sudah dari sononya itu juga udah baik-baik aja gitu Pak ya. Tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan. Tentu itu adalah harapan kita bahwasanya arus informasi yang provokasi-provokasi tersebut tidak langsung ditelan mentah-mentah gitu Pak ya. Tapi tentu kita harus saring dan juga tentu kita harus bisa menjadi salah satu contoh bahwa tentunya kita tidak boleh memecah belah kerukunan pastinya. Nah mungkin selanjutnya Pak di momen pergantian tahun. Nah momen pergantian tahun tentu baik tahun baru Masehi maupun ada juga kalau masyarakat Tionghoa itu tahun baru Imlek mungkin Pak ya. Nah itu kan seringkali diwarnai sebagai berbagai tradisi seperti itu Pak. Nah bagaimana FKUB memanfaatkan momentum ini untuk memperbarui komitmen menjaga kerukunan, nah dan persaudaraan di tahun-tahun yang mendatang, sejalan dengan semangat Huma Betang untuk memulai babak baru bersama. Bagaimana Pak untuk momentum pergantian tahun ini bisa disikapi? Untuk kita menilai bagaimana pergantian tahun ini menjadi hal-hal yang positif ya. Ya. Saya yakin dan percaya karena tahun baru itu dilayani oleh semua, ya, bukan hanya satu agama dan lain-lain. Karena kita memasuki tahun yang akan datang memiliki harapan yang baik, ya, tujuan yang baik, hidup yang layak, hidup yang berkah, yang dapat menikmati hari-hari yang benar membahagiakan kehidupan kita hari per hari. Jadi semuanya itu kita masuk dalam tahun yang baru ini, ya, tidak istilahnya hanya di satu agama atau kepercayaan, tetapi kita dalam kebersamaan menyambut tahun baru ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan tahun baru. Ya. Betul, Pak. Jadi harapan untuk bangsa ini, ya, bukan harapan untuk yang lain-lain. Jadi itulah harapan kita. Jadi saya yakin, saya percaya dengan merayakan tahun baru itu kita harus bersyukur negara kita ini aman, damai, sejahtera, khususnya Kalteng ini diberkati. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur ini selalu, Bapak Gubernur Agustias Saban maksud saya, selalu mengedepankan Huma Betang, dan beliau selalu
ya menyampaikan bagaimana kita harus bersatu, ya bersatu supaya kita kuat. Jangan ada masalah di tengah masyarakat. Jadi inilah kerinduan seorang pimpinan yang bisa dicontoh. Betul. Ya. Jadi contoh teladan. Gitu, Dan Pak, beliau bukan hanya istilahnya ngomong saja. Omdo aja gitu Pak. Ya, ngomong-ngomong di pinggir saja, tapi dia juga Praktik. langsung proaktif ke masyarakat melaksanakan itu. Jadi saya lihat seperti keberpihakan kepada masyarakat. Itu kita melihat bagaimana dia mencintai masyarakat ini supaya masyarakat ini benar-benar bisa merasakan damai, sejahtera, ya. Jadi hidup yang baik, ya, ekonomi yang baik, anak-anak semuanya dapat mengecap pendidikan. Itu visi dan misi gubernur yang luar biasa. Tetapi beliau tidak hanya ngomong saja. Satu si gubernur yang masih muda, yang langsung action tanpa banyak bicara. Nah, jadi saya yakin dan percaya demikian juga. Dan FKUB, beliau sangat mendukung. Ya, mendukung program. Bikin saya program, kita bikin program, kita sampaikan. Beliau siap mendukung. Asal itu semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat secara umum. Itu dia. Itu dia Pak ya. Jadi tentunya harapan kita ketika momen pergantian tahun ya kita juga berharap bahwa tahun yang akan datang itu lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya tentunya Pak ya. Dan tentunya juga selaras dengan semangat Huma Betang yang terus digelarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tentunya ini ya pokoknya 1 tahun terakhir ini sangat gencar sekali Pak ya digalakkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan juga Indonesia pada umumnya. Baik. Pak Pendeta masih semangat Pak ya, menemani kita Pak ya. Baik. Nah tentunya ini Pak, pertanyaan selanjutnya tentu berkaitan dengan harapan dan juga ajakan Pak. Ya. Nah tentu mungkin saja ada tantangan terbesar yang FKUB hadapi dalam menjaga kerukunan. Walaupun Bapak tadi berulang kali menyampaikan bahwasanya kita di Kalimantan Tengah ini hidup rukun, damai, aman dan nyaman. Mungkin saja ada tantangan terbesar Pak di balik kata-kata aman, nyaman dan damai tersebut yang terjadi di khususnya musim perayaan seperti Natal dan Tahun Baru. Dan bagaimana FKUB mengatasinya dengan semangat kearifan lokal di daerah kita seperti itu Pak. Apakah ada tantangan terbesar yang mungkin FKUB hadapi? Silakan. Kembali saya sampaikan ya, Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah barang tentu Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Ya. Damai, manusia berdamai sesama manusia dan berdamai dengan Tuhan. Itu. Jadi kalau kita punya prinsip seperti itu, berarti kita harus menciptakan damai. Ya. Jadi kita harus menciptakan damai. Kami merasa tidak ada tantangan yang besar dalam pelaksanaan Natal dan perayaan Natal di Kalimantan Tengah ini. Karena semuanya sudah diatur dari atas oleh pemerintah. Ya, pada saat Natal ada pokoknya contoh ada operasi lilin, itu kan ketertiban masyarakat, ya sudah polisi yang laksanakan. So itu pada saat perayaan Natal sudah ada orang-orang tertentu yang sudah ditugaskan oleh aparat. Nah, nuansa Natal sebenarnya Natal ini menggambarkan suatu suatu hal yang sangat besar di dalam Kristiani. Pertama-tama kedatangan Tuhan itu, kedatangan Yesus lahir ke dunia ini membawa damai. Jadi kalau yang membawa damai kita tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik, ya. Nah, di dalam konteks kedamaian itu kita menciptakan ya suasana yang indah. Kita berkunjung, pokoknya contoh sebagai FKUB, kita berkunjung ke sinode-sinode yang ada, ke keuskupan, ya ke majelis-majelis sinode, gereja-gereja yang ada di perangkat yang begitu banyak, sehingga kami juga mungkin menyampaikan beberapa hal ya rombongan ini, sehingga keakraban kami dengan umat beragama khususnya melalui sinode-sinode itu sangat terjaga. Jadi kami sangat yakin dan percaya Kalimantan Tengah ini adalah sebagai contoh ikon yang baik. Ya, karena begini, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mendapat Harmony Award, ya itu penghargaan yang luar biasa. Ya, tidak mungkin daerah yang kacau agamanya, kacau hubungan antar beragamanya, tidak bisa mendapatkan Harmony Award selain Kalimantan Tengah. Dan itu yang harus kita pertahankan berjalan bersama-sama Bapak Gubernur yang sekarang ini. Nah, jadi kita yakin dan percaya segala sesuatu yang kita dapatkan itu harus
wajib hukumnya kita pertahankan. Yang kedua, kita harus menjaga yaitu tri kerukunan. Ya, satu, kita ya serukun sesama orang Kristen ya. Sudah itu rukun antar orang Kristen ya. Sudah itu rukun terhadap pemerintah. Ya, intern orang Kristen, antar orang Kristen dan orang Kristen dengan pemerintah. Jadi tri kerukunan ini sangat mengikat kita. Walaupun tidak ada tri kerukunan, tapi itu harus pasti ada. Kenapa saya katakan demikian? Kristen itu sudah dibuatkan dan tertulis dan tersurat dalam Alkitab harus taat kepada pemerintah. Artinya tanpa diminta oleh pemerintah, kita sudah harus melaksanakan. Karena dalam Alkitab, ya hendaklah kita taat kepada pemerintah. Orang yang takut kepada pemerintah itu orang yang bersalah. Ya. Jadi kita tidak ada kesalahan buat apa kita takut sama pemerintah. Karena kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah yang ada sekarang ini, pemerintah yang dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Bukan karena dia menang pemilu, menang pilkada, tidak. Itu jalannya saja. Ada banyak orang menjadi gubernur, hanya satu yang terpilih. Betul. Artinya itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah jadi sebagaimana orang Kristen sesuai dengan firman Tuhan harus tunduk, harus percaya bahwa pemerintah yang ada ini adalah dari Tuhan gitu. Ya. Itu adalah hal yang mungkin bisa disampaikan Pak ya dari sisi pandangan FKUB Pak. Iya, iya. Betul sekali. Jadi kami di FKUB ini Pak ya sangat bersyukur punya pimpinan yang begitu baik, yang misioner, peduli, Pak ya. Misioner dan peduli. Ada banyak hal yang perlu kami benahi lagi, umpamanya edukasi bagi siswa-siswa SMA. Yang kami juga sudah membuat suatu agreement ya, kerjasama yang sudah dilaksanakan. Karena kami sangat yakin dan percaya melalui agama inilah orang bisa berkarakter. Orang yang kita pendidikan karakter itu lewat agama ini. Kalau orang juga beragama tanpa karakter itu salah. Ya, jadi agama dan karakter itu harus berjalan bersama-sama. Ya. Ya. Baik. Nah, mungkin terkait dengan harapan terbesar itu sendiri Pak dari FKUB untuk terwujudnya kerukunan yang semakin kuat di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin saja kan selama ini memang sudah berjalan dan siapa tahu dari FKUB sendiri mempunyai hal atau harapan yang mungkin saja untuk wujudnya kerukunan yang semakin kuat dan juga berlandaskan filosofi Huma Betang yang menjadi panduan ketika kita merayakan hari-hari raya besar keagamaan. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Nah, jadi begini Pak, kami memang di FKUB ini ya banyak program-program yang tidak dapat kami lakukan karena keterbatasan dana tadi. Karena ada banyak juga orang yang tidak mengerti tugas dan fungsi FKUB. Orang tahu FKUB ini hanya mengurus masalah agama saja. Di sini ada Densus 88, di sini ada intelijen, di sini ada macam-macam yang ada kaitannya dengan kehidupan yang tidak enak, khususnya yang sering kita dengar ya sampai sekarang masih ada, tapi kita tidak tanggapi karena ada yang lebih kompeten untuk melaksanakan itu, yang mengatasi itu ajaran sesat tadi. Jadi kalau kami FKUB ini, harapan kami ya untuk mengatasi segala sesuatu itu di Kalimantan Tengah ini tetap berpedoman bahwa masyarakat ini harus diedukasi. Ya, diedukasi persoalan moderasi ini lewat umpamanya contoh kalau dulu zaman Orde Baru ya kita mengetahui ada pedoman penghayatan Pancasila ya, pendidikan pedoman penghayatan Pancasila yang sekarang itu tidak ada lagi diajar di SMP, SMA dan lain-lain. Ini membuat kita kesulitan karena setiap masyarakat yang tidak mengerti dan tidak hidup berpancasila itu seenaknya dia. Ya. Jadi tugas kami di sini kalau kami memberikan edukasi bagi orang, kami juga harus mengedukasi mereka dengan 4 pilar dulu. Kalau 4 pilar itu tidak dimengerti oleh masyarakat, bagaimana orang bisa bertoleransi? Bagaimana bisa orang itu menghargai orang lain? Ya, karena 4 pilar itu mengajar kita untuk bertindak kepada orang lain. Ya, bertindak pada orang lain sesuai dengan makna kehidupan yang ada sekarang ini. Jadi tidak seenaknya kita.
Kalau kita mengerti 4 pilar itu, berarti kita mengerti ya apa arti sebuah kehidupan bermoderasi, saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain saja, kalau dibatasi dengan masalah, ya tidak boleh. Dengan tidak ada batasan, itu dia. Itu dia. Ya. Baik. Nah, mungkin terakhir Pak, apa pesan ajakan FKUB kepada seluruh pendengar podcast ini Pak ya di Suara Kemenak Kalteng agar mereka turut serta aktif menjaga Huma Betang di lingkungan mereka masing-masing, terutama menciptakan nuansa Natal dan Tahun Baru yang penuh kedamaian dan juga persaudaraan. Apa Pak pesannya Pak untuk sahabat religi semua? Pertanyaan yang sangat baik sekali sahabat religi yang saya hormati dan saya banggakan. Kita hidup di Kalteng ini sebagai satu anugerah Tuhan. Kalteng ini sebagai daerah yang majemuk. Heterogan Pak. Ya, jadi kita ini sangat diberkati di Kalteng ini. Kalau orang sudah tinggal di Kalteng ini dia betah ya. Ya, dia betah. Dia mungkin saja dia bisa kembali ke kampung halamannya, mungkin karena keadaan ya orang tuanya minta pulang dan lain-lain. Tapi menurut penelitian saya 95% pendatang di Kalimantan Tengah ini kalau dia sudah berusaha di sini, bekerja di sini tetap tinggal di Kalimantan Tengah ini. Kenapa? Mereka merasa aman, mereka merasa damai, mereka tidak pernah diganggu, mereka berjalan dengan baik, mereka bisa bersilaturahmi dengan baik, dan mereka juga ya diterima ya di ruang di mana tempat mereka tinggal. Jadi di Kalimantan Tengah ini tidak sulit, asal saja bisa membuat diri selesai. Ya, saling menghargai satu sama lain. Jadi saya mengenai masalah apa yang besar yang dihadapi oleh FKUB ini tidak terlalu besar juga ya, karena masyarakatnya sangat mengerti, uras pintar, uras harati ya. Nah, semuanya jenius semuanya. Ya sampai sekarang ini kita bisa bincang-bincang seperti ini karena kita mengerti bahwa moderasi itu sangat baik, sangat kita hargai dan sangat kita banggakan. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada masyarakat luas, seluruh rakyat Kalimantan Tengah, mari kita menghargai keberadaan saudara-saudara kita masing-masing di tengah masyarakat kita, sehingga kita saling hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi dan saling menerima. Itulah harapan saya, kiranya pertemuan kita ini ya menjadi pertemuan yang berdampak positif. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. Kristanus Udaditi HMPD yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni jaga Huma Betang dalam nuansa Natal dan Tahun Baru. Yang pastinya selamat Natal Pak untuk Pak Pendeta. Ya, salam Natal untuk keluarga Pak ya. Semoga sehat selalu sama-sama. Pastinya. Dan pemirsa sahabat religi dimanapun berada, demikianlah podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan dalam edisi Natal kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang Anda boleh berikan. Dan akhir kata, saya Hitung Handoyo bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur di dalam Anda, dan kita lagi berjumpa di lain kesempatan. Mungkin sebagai penutup Pak, kita gelorakan salam FKUB. Bagaimana Pak? Salam damai, salam FKUB. Rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.